yaitu Jesse Lingard, salah satu pemain Manchester United yang sekarang lagi main untuk West Ham, yang ya kita tahu semua lah kalau Lingard itu sangat-sangat keren di West Ham gitu kan, harus diakui karena bahkan dia adalah top scorer Liga Inggris semenjak dia pindah ke West Ham. Jadi semenjak waktu dia pindah sampai sekarang tuh dia paling banyak mencetak gol, 8 gol kalau nggak salah. Bawahnya cuma Iheanacho kalau nggak salah dengan gol yang sama. Nah, di sini ada rumor yang menyebutkan kalau Lingard ini bakalan di Lego United buat dapetin salah satu pemain yang sangat hot ya di bursa transfer musim panas depan mungkin, yaitu adalah Declan Rice. Seandainya West Ham, eh, aku anggapnya seandainya West Ham bakalan masuk ke Champions League, Rice nggak akan pindah. Karena sekarang mereka berada di peringkat 4 dan jika itu bertahan sampai akhir musim, Rice bisa main di Liga Champions. Yang mana eh, nggak ada tuh keinginan untuk pindah pastinya. Tapi kalau semisal West Ham berujung gagal, berujung keluar dari 4 besar Liga Inggris, itu ada kemungkinan banget kalau eh, Declan Rice bakalan keluar dari West Ham, dibeli klub lain. Termasuk salah satu yang dirumorin adalah Manchester United. Manchester United sebenarnya apakah butuh yang namanya Declan Rice? Itu setelah aku pikir-pikir, setelah aku cari-cari, setelah aku riset-riset tentang Declan Rice, itu ada beberapa hal yang sebenarnya Declan Rice bisa tawarin buat MU. Yang pertama adalah dia pemain Inggris. Karena dia pemain Inggris, berarti jatah untuk homegrown player itu naik. Itu lebih oke punya karena untuk bisa, iya namanya untuk bisa istilahnya registrasi ke Liga Inggris, ke Liga Champions, itu harus ada pemain homegrown yang entah itu bermain di klub atau dari asli negara itu gitu loh. Dan menjadi pemain Inggris adalah untuk klub Inggris adalah suatu ini ya, eh, kelebihan gitu. Dan lagi pula Declan Rice ini juga eh, umur 22 tahun, masih sangat muda, masih 22 tahun, karir masih panjang, dia bisa bermain untuk United sampai mungkin sampai 10 tahun ke depan kalau emang dia konsisten, dan itu sangat oke gitu untuk United secara long term. Dan dia di umur 22 tahun sudah jadi kapten untuk West Ham, yang mana berarti dia punya personality yang oke punya, yang leadershipnya oke punya, dan itu sangat jarang kita temui di Manchester United gitu. Semenjak mungkin Wayne Rooney ataupun Vidic ada di situ, kita tuh jarang ketemu yang namanya kapten yang benar-benar leadershipnya oke. Dan mungkin aja di Declan Rice karena dia masih muda aja udah jadi kapten gitu loh. Berarti kan dia punya sisi personal yang bisa ditawarin gitu loh. Selain itu, kalau misalnya ini terjadi, Jesse Lingard likely to be involved in bid for West Ham Declan Rice, berarti Lingard akan out dan Rice masuk. Seandainya ini terjadi ya, Lingard keluar itu sangat bagus untuk United dan juga Lingard sendiri. Karena Lingard nggak ada tempat di MU. Secara pandanganku ya. Lingard bermain di posisi Bruno Fernandes. Kecuali Bruno Fernandes cedera, Lingard nggak akan main.
Ataupun Bruno Fernandes dari yang tadinya 2 tahun konsisten terus tiba-tiba jatuh gitu, itu Lingard bakalan main. Selebihnya nggak bakal. Bruno sangat konsisten. Lingard nggak bisa main di sayap. Ketika di sayap dia akan kalah saing sama Rashford. Speed dia kalah sama Rashford. Di kanan juga nggak bisa ngasih opsi buat United gitu. Dan itu lebih baik bagi Lingard untuk tidak kembali bermain di United karena umur dia yang udah 28, kemudian eh, dia nggak bisa tergaransi untuk main secara penuh di United, posisinya udah ditempatin pemain-pemain kunci di United, akan lebih baik bagi Lingard untuk mungkin meneruskan di West Ham ataupun di klub-klub lain ya, karena aku lihat-lihat rumor juga Lingard banyak yang minat gitu, entah di mana ya. Kalau nggak salah Arsenal pun bahkan minat sama Lingard gitu. Akan banyak klub yang minat jika West Ham nggak memperpanjang ataupun mempermanenkan Lingard. Tapi apakah Declan Rice ini orang yang tepat untuk Manchester United? Aku rasa belum ya, karena itu hanya itu kelebihan yang ditawarkan dia gitu loh. Dari sisi permainan, apa yang diberikan Declan Rice itu udah diberikan pemain lain di Manchester United. Kita anggap Scott McTominay sama Fred. Dua gelandang ini, holding ini udah oke punya membawa MU sampai sekarang di peringkat 2. Nggak butuh lagi kayak Declan Rice, apalagi untuk melawan tim-tim yang menyulitkan MU yang cenderung main bertahan. MU selalu kesulitan melawan tim-tim bertahan, tim-tim yang menggunakan low block. Itu di situ MU kesulitan, dan membeli Declan Rice itu nggak akan memberikan solusi atas hal itu. Karena dia adalah holding midfielder yang nggak kreatif-kreatif amat, cuma dengan fisikal ataupun defense yang oke punya. Aku melihat gaya main dia mirip-mirip McTominay gitu lah, McTominay, dan passing dia juga nggak terlalu bisa mirip kita bilang seperti Xabi Alonso ataupun siapa gitu, Pirlo gitu, yang emang mereka deep lying playmaker, bukan orang-orang seperti itu gitu. Itu kenapa nggak butuh Rice yang pertama. Kemudian lini tengah MU tuh udah padet banget gitu. Karena padatnya lini tengah MU, bayangkan Pogba aja sekarang main di sayap kiri gitu loh. Karena Ole udah punya 2 pivot yang benar-benar diandelin di Fred dan McTominay. Di cadangan juga masih ada Donny van de Beek. Masih ada Pogba juga yang bisa main di situ. Kemudian ada Matic yang aku nggak tahu, mungkin Matic bakal keluar ya, tapi Matic pasti ya masih ada Matic gitu loh. Maksudnya di lini tengah MU tuh udah penuh banget gitu. Penuh banget. Dan lagi pula di pernyataan Moyes yang mana ya? Yang ini nih. I've said with Declan it would take the Bank of England and the Royal Bank of Scotland to get him. Jadi secara nggak langsung Moyes di sini udah mendeklar bahwa harga Declan Rice sangatlah mahal. Mungkin aja di atas 100 juta euro, nggak tahu juga. Dan apakah itu worth it untuk satu orang pemain dengan harga segitu yang belum tentu, maksudku belum teruji ketika bermain di tim-tim besar gitu loh. Karena dia main di West Ham gitu. Main di West Ham berarti nggak ada tekanan untuk terus bermain bagus, karena ekspektasi di West Ham juga sangat-sangat kecil gitu. Dan dengan harga segitu untuk membeli seorang gelandang holding yang padahal MU sekarang butuh striker. Ketika nanti Cavani pergi karena umur dan pasti dia akan pergi dalam entah musim panas ini ataupun musim panas tahun depan, itu MU akan butuh striker pengganti Cavani.
nomor 9 yang nggak seperti Martial, yang bukan Rashford. Rashford bukan nomor 9 ya. Rashford sekarang lebih main lebar. Kalau Martial pun nggak bisa gantiin Cavani, nggak sekualitas lah sama Cavani soal work rate, soal cari ruang. Dan MU butuh striker. Dan uang sebesar itu, sebesar Bank of England dan Royal Bank of Scotland to get him, itu akan sayang jika dipakai untuk membeli seorang Declan Rice. Katakan uang yang sama untuk membeli let's say Harry Kane misal. Ini agak ngaco sih. Ya, tapi anggap aja Harry Kane gitu. Karena misal Spurs nggak masuk Liga Champions sih, terus Harry Kane ngambek pengen main gitu kan bisa aja harganya mungkin setara dengan harganya Doi gitu. 100 juta, di atas 100 juta itu lebih mahal dari Pogba kalau 100 juta euro tuh. Ataupun Haaland, atau ya masih banyak banget lah striker-striker di luar sana tuh yang bisa memberikan opsi untuk United ketimbang United beli Declan Rice. Itu aja sih. Tapi apapun nanti keputusannya kita lihat ya, yang aku tahu kayaknya sih deal ini nggak bakal terjadi ya. Sama sekali bukan pertimbangan Ole kalau aku rasa. Tapi kita lihat aja. Thank you.